Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Naila Siska, hadir Ibu Dian Pusta, hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, jadi sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi lebih kecil dan lebih halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana, yaitu dengan bantuan enzim dan organ-organ lainnya. Oke, proses pencernaan dalam memproses makanan itu ada dua jenis. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus itu dinamakan proses pencernaan secara mekanik. Jadi pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik itu dilakukan dengan menggunakan gigi atau lidah dan kelenjar air liur. Kemudian proses pencernaan makanan secara kimiawi itu dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Jadi enzim itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Kemudian ada saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Jadi di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Nah, di dalam rongga mulut makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di sini Ibu sudah tulis pada mulut proses secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah untuk menghaluskan makanan. Lalu ada kimiawi dengan menggunakan enzim, yaitu menggunakan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula atau glukosa. Kemudian kerongkongan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Nah, pada kerongkongan ini dia menggunakan proses mekanik, yaitu dengan gerakan peristaltik dengan mengemas dan mendorong makanan menuju lambung. Namun pada kerongkongan ini yaitu tidak menggunakan proses secara kimiawi. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan lambung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardia, bagian tengah yang bulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Nah, pada lambung dia itu tidak melakukan proses secara mekanik, namun dia kimiawi dengan bantuan enzim, pepsin, dan asam klorida. Nah, pepsin ini dia itu memecah protein menjadi pepton, sedangkan asam klorida atau HCl yaitu membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, pada usus halus ada gerakan mekanik, yaitu gerakan peristaltik untuk mendorong makanan menuju usus besar. Kemudian proses secara kimiawinya menggunakan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah pati menjadi glukosa. Kemudian enzim protease memecah protein menjadi asam amino. Kemudian enzim lactase yaitu memecah laktosa, biasanya ada pada tumbuhan. Kemudian usus besar. Usus besar, jika makanan yang tidak dicerna di usus halus bersamaan dengan lendir akan menuju ke usus besar yang akan menjadi feses. Nah, sisa makanan dalam usus besar itu masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air yang ada pada makanan itu diserap kembali ke usus besar. Nah, pada usus besar itu tidak terjadi
kelompok Naila Siska akan membahas tentang diare. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari materi. Baik, Ibu. Oke, Ibu lihat sudah selesai semua. Jadi untuk perwakilan kelompok maju ke depan menjelaskan tentang diare dan buka pelaku. Silakan kepada Naila Siska untuk menjelaskan. Baik, Ibu. Baik, saya akan menyampaikan materi saya yaitu mengenai diare. Nah, diare sendiri itu adalah gangguan pencernaan yang membuat perut kita mengeras dan biasanya mengeluarkan feses yang encer. Nah, hal ini terjadi karena iritasi pada selaput dinding usus besar. Nah, penyebabnya ini sendiri biasanya adalah kita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis, sehingga gerakan peristaltik yang ada di usus ini tidak dapat terkendali dan usus besar tidak akan melakukan penyerapan air dengan baik. Sekian, Ibu, materi dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Naila Siska, bagus sekali. Iya, jadi benar diare itu disebabkan oleh salahnya kita untuk mengkonsumsi makanan tidak higienis, lalu pada saat di usus halus itu tidak berfungsi dengan baik karena gerakan peristaltiknya akan tidak terkontrol. Di usus besar itu tidak bisa diserap dengan baik airnya karena adanya kuman dan bakteri tadi. Oke, bagus sekali. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ibu bertanya. Ya, silakan. Perbedaan proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi gimana ya? Oke, jadi perbedaan proses kimiawi dan mekanik itu, kalau mekanik dia itu menggunakan organ yang lain untuk membantunya. Jadi kalau mekanik dia menggunakan gigi dan lidah dan air liur untuk menghaluskan makanan. Sedangkan kalau kimiawi dia itu dengan bantuan enzim. Jadi karena materi kita sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan bertemu pada pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.